Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dewi Widalestari. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Majapahit. Untuk sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak M. Syarif Kholili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran dan Peradaban Agama Islam Universitas Islam Majapahit, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan jawaban UAS saya yang berjudul Perkembangan Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan beserta ilmuwan muslim yang terkenal di Andalusia, dan saya akan menjelaskan pengaruh Andalusia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Eropa abad pertengahan. Perlu diketahui, rujukan dari semua jawaban yang akan saya sampaikan ini berasal dari 3 buku, diantaranya yang pertama, Sejarah Peradaban Islam karya Titi Supriyadi MAG, edisi cetakan ke-8. Kemudian yang kedua, Sejarah Peradaban Islam karya Dr. Andes Samsul Munir Amin MA, edisi cetakan yang ke-5. Dan rujukan yang terakhir dari e-book yang teman saya Dania bagi kepada saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Peradaban Islam karya Profesor Dr. Haji Samsudin Nasution MAG. Masuknya Islam di Spanyol pada sekitar permulaan abad ke-8 Masehi telah membuka cakrawala baru dalam sejarah Islam. Dalam rentang waktu selama kurang lebih 7,5 abad, umat Islam di Spanyol telah mencapai kemajuan yang pesat, baik di bidang ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Kemajuan apa saja sih yang diraih umat Islam Spanyol dalam lapangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan? Berikut ini adalah penjelasannya. Filsafat. Dalam bidang ini, Spanyol Islam telah merintis pembangunannya sekitar abad ke-9 Masehi. Sejak abad ini, minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan, yakni selama pemerintahan Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibn Abdul Ar-Rahman 832-886. Kajian filsafat ini dilanjutkan oleh penguasa berikutnya, yakni Al-Hakam, dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor karya-karya ilmiah dan filosof dari timur dalam jumlah besar dengan berbagai upaya yang dilakukan dan adanya dukungan politis dari penguasa. Akhirnya Cordova mampu berdiri sejajar dengan Baghdad sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan di dunia dan melahirkan banyak filosof terkenal yang wacana perenungan dan pemikirannya mewarnai struktur pembangunan ilmu pengetahuan sampai abad sekarang. Berikut penjelasan beserta karya dalam bidang filsafat. Sains. Spanyol Islam banyak melahirkan tokoh dalam lapangan sains. Dalam bidang matematika, pakar yang sangat terkenal adalah Ibn Sina. Dalam bidang fisika, dikenal seorang tokoh Ar-Razi. Dalam bidang kimia dan astronomi, selain Abbas Ibn Farmas, juga dikenal Ibrahim Ibn Yahya An-Nakos. Dalam berbagai disiplin ilmu yang lain, Spanyol Islam juga banyak melahirkan pakar seperti Zahrawi, kedokteran, yang menemukan pengobatan lemah syahwat, pembedahan, dan lain-lain. Selain penjelasan yang telah saya sampaikan, bisa kita lihat bersama pada tabel. Pada tabel tersebut menjelaskan lebih lanjut terkait tokoh-tokoh dan karyanya pada bidang sains. Fikih. Umat Islam Spanyol dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Mazhab ini diperkenalkan oleh Ziyan Ibn Abdul Rahman yang selanjutnya dikembangkan oleh Ibn Yahya yang menjadi kadi pada masa Hisham Ibn Abd Rahman. Dalam bidang sejarah terdapat beberapa tokoh, diantaranya Ibnu Khaldun, salah satu karyanya yakni Muqaddimah. Kemudian ada Yahya bin Hakam. Beliau merupakan seorang penyair yang dikenal sebagai Al-Ghazal. Selanjutnya ada Abu Bakar Ibn Muhammad. Salah satu karyanya adalah Tarik Iftita Al-Andalus. Yang pertama ada Abbas Ibnu Firnas. Beliau merupakan sosok ilmuwan perintis teknologi kedirgantaraan pertama di dunia. Beliau adalah Abbas Ibnu Firnas, seorang polimatik Andalusia, penemu fisikawan, kimiawan, teknisi, serta ahli astronomi terkemuka di zaman kekhalifahan Umayyah Spanyol. Ilmuwan bernama Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirdas Al-Takoruni ini lahir di Izenran, Onda pada tahun 810 Masehi. Beliau merupakan manusia pertama dalam sejarah yang mencoba untuk melakukan penerbangan pada tahun 875 Masehi. Yang kedua ada Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Peradaban Barat menyebutnya sebagai dokter muslim legendaris. Bagaimana tidak, ilmu yang lahir di kota Cordoba pada tahun 936 Masehi merupakan dokter bedah terkemuka di zaman itu. Kehebatan Al-Zahrawi sebagai ahli bedah diakui para dokter Eropa dan menyebutnya sebagai bapak dari seluruh ahli bedah. Semua pemikirannya dalam ilmu kedokteran dituangkan dalam ensiklopedia kedokteran terbesar disertai ilustrasi bernama kitab Al-Tasrif.
Yang ketiga ada Abu Ishaq Arzakali. Di dunia barat beliau dikenal sebagai Arzajal atau Arzajales, tapi di Andalusia dikenal sebagai Abu Ishaq Arzakali. Lahir di kota Toledo pada tahun 1028 Masehi, beliau merupakan ahli matematika dan astronomi terkemuka di Toledo, Spanyol. Tabel Toledo merupakan salah satu kontribusinya yang sangat terkenal dalam bidang astronomi. Selain itu, beliau melurus data geografis Ptolemeus, salah satunya ialah panjang laut Mediterania. Sebagai ahli matematika dan astronomi, beliau pun sukses menciptakan berbagai peralatan astronomi yang akurat. Salah satu astrolif, alat astronomi yang baru berbentuk flat bernama Al-Safiha. Alat itu berguna untuk menghitung berbagai macam masalah yang berkaitan dengan astronomi, waktu, dan navigasi. Yang keempat ada Ali Ibnu Hazm, seorang sejarawan, ahli fikih, dan imam ahlu sunnah di Andalusia. Ilmuwan bernama Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm ini telah menghasilkan karya tulis sebanyak 400 judul. Karya-karyanya mencakup topik hukum Islam, sejarah, etika, perbandingan agama, dan akidah. Salah satu yang terkenal berjudul Tab Al-Hamma atau dalam bahasa Inggris The Dove Necklace, sebuah komplikasi anekdot serta puisi tentang cinta. Ilmuwan yang lahir di kota Cordoba pada 7 November 1964 Masehi ini sangat dipuja dan disebut sebagai mempengaruhi pemikiran berbagai tokoh muslim berikutnya. Salah satu filsuf dan tokoh Persia Al-Ghazali. Yang kelima ada Lubna Al-Qordobiyah atau Lubna dari Cordoba, dikenal sebagai ilmuwan perempuan sekaligus sekretaris dua khalifah Abdul Ar-Rahman II dan anaknya Al-Hakam II di abad ke-10. Dia merupakan seorang intelektual yang mempunyai kecakapan kaligrafi Arab serta matematikawan. Dia menerjemahkan berbagai buku ke dalam bahasa Arab serta menjadi orang penting di balik pendirian perpustakaan terkenal Madinah Al-Zahra. Menurut kronik Arab, pada masa Khalifah Al-Hakam II di tahun 961 sampai 976 lebih dari 170 perempuan bertanggung jawab membuat salinan manuskrip yang berharga. Gambaran tersebut menggambarkan aktifnya seorang perempuan masa pemerintahan Khalifah. Yang ketujuh ada Maslama Al-Majriti, bernama lengkap Abu Qasim Maslama bin Ahmad Al-Majriti, merupakan ahli matematika, astronomi, kimia, dan ekonomi muslim di abad ke-10. Orang Andalusia mengenalnya sebagai imam matematika di Andalusia. Dia juga sosok yang mengganti kalender era Persia dengan sistem penanggalan Islam atau Hijriyah. Yang keenam ada Abu Al-Hasan Ibnu Ali Al-Qalasadi. Inilah sosok ilmuwan yang disebut matematikawan termasyhur, merupakan pakar matematika, filosof, dan ulama yang lahir di Baza, Andalusia pada tahun 1412. Bersumber pada laman Maisalam yang menciptakan simbol matematika menggunakan alfabet Arab, yaitu bahasa Arab yang setara dengan M untuk nilai kuadrat seperti X pangkat 2, serta bahasa Arab yang setara dengan K untuk nilai kubik seperti X pangkat 3. Ia pula yang membakukan pembukuan istilah Arab wa sebagai nilai tambah, illa untuk pengurangan, fi untuk pengalian, dan ala untuk pembagian. Beliau orang pertama yang memperkenalkan huruf X pada matematika dan juga jadi ilmuwan pertama yang memisahkan pembilang dan penyebut dalam pecahan dengan sebuah garis. Andalusia berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di era Eropa pada abad pertengahan. Pada periode tersebut, Andalusia menjadi pusat kegiatan intelektual yang makmur dan terkemuka di dunia Islam. Di sana berbagai elemen pengetahuan dan budaya dari peradaban klasik Yunani dan Romawi, Timur Tengah, serta peradaban Islam berkumpul dan berinteraksi. Andalusia memberikan pengaruh yang penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Eropa pada masa itu melalui beberapa cara. Terjemahan karya-karya klasik dari bahasa Yunani dan Arab ke bahasa Latin dilakukan secara masif di Andalusia. Pustakawan Muslim dan Yahudi berperan penting dalam menyediakan akses terhadap karya-karya klasik Yunani yang telah terlupakan di Eropa Barat. Terjemahan ini mempengaruhi pemikiran dan perkembangan ilmiah di Eropa. Selain itu, terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang signifikan di Andalusia. Berbagai disiplin ilmu seperti ilmu alam, matematika, astronomi, kedokteran, kimia, farmasi, dan ilmu falak maju pesat. Cendekiawan Muslim Andalusia membuat terobosan penting di bidang-bidang ini dan menulis karya-karya yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Kota-kota seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat pembelajaran yang terkenal dengan universitas
perpustakaan dan madrasah yang melahirkan banyak cendekiawan terkemuka. Demikian penjelasan jawaban UAS yang saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari video kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata atau pengucapan yang tidak sesuai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.